tanah diwakafkan untuk sholat. Kemudian ada yang harus dipenuhi lagi. Di saat membangun itu dimaksud diniatkan lil atau al-mada masjidiyah, untuk membangun masjid. Kalau seandainya ada tanah 1 hektar diwakafkan untuk masjid, kemudian niat dibangunnya, niat dengan niat masjidiyah, dengan niat untuk dijadikan masjid, hanya mungkin 1000 meter persegi, yaitulah yang punya hukum-hukum masjid yang nggak boleh dimasuki oleh, tidak boleh mukuth, orang haid di dalamnya, tidak boleh orang junub ada di dalamnya. Jadi wilayah yang sudah dibangun dengan niat untuk dijadikan masjid. Adapun seluarnya adalah bisa untuk toilet, kesempurnaan di luar masjid, toilet untuk mungkin program apa saja yang mendukung masjid. Bahkan bisa jadi untuk kenyamanan masjid ada di pojoknya kantin. Biar jamaah nanti gampang kalau habis sholat bisa makan di situ. Nah, selagi belum dibangun dengan niat untuk dijadikan masjid, maka itu hanya tanah. Nah, tanah-tanah yang belum bisa dihukumi sebagai masjid, tanah diwakafkan untuk sholat, ya sholat itu saja. Adapun masjid yang perlu dibangun itu, pembangunan masjid tidak harus megah. Cukup dikasih patok 4 sudah jadi hukum masjid. Dia kasih tanda ini sampai ini, ditandai, ditambah kuduan kecil. Masjid pada zaman Nabi kan hanya seperti itu. Wong tingginya langit-langit hanya. Jika kita menjulurkan tangan, kita menyentuh pelepah-pelepah kurma yang ditata di atas. Sangat sederhana masjid saat itu. Kemudian, kalau masalah wakaf, tidak harus wakaf untuk masjid. Wakaf untuk manapun tidak boleh digunakan untuk selainnya. Misalnya ada orang wakaf ke tempat ini karpet hanya untuk pengajian. Itu nggak boleh disewa, dipinjamkan kepada tetangga karena tidak sesuai dengan apa yang mewakafkannya. Nah, kalau masjid itu memang punya hukum khusus. Selagi semua wakaf untuk masjid, tidak boleh dibawa keluar. Sebetulnya secara umum wakaf itu begitu hukumnya. Maka hati-hati di saat kita berurusan dengan wakaf. Jadi syaratnya wakif itu yang harus dipenuhi, seperti hukum syariat. Kalau wakifnya yang memberikan itu menginginkan begitu, nggak boleh kita rubah-rubah. Nggak boleh dirubah. Kecuali diumumkan, saya wakaf untuk masjid ini, tikar ini. Tapi saya wakaf tikar ini untuk orang sholat, bisa di masjid, bisa di luar masjid. Nah itu lain cerita. Tapi kalau sudah saya wakaf untuk masjid, Quran untuk masjid, dibawa keluar, dibaca di luar masjid, nggak boleh. Al-Quran yang diwakafkan untuk di masjid, dibawa keluar masjid, tidak diizinkan. Sehingga jangan main-main urusan wakaf. Ini mentang-mentang pengurus masjidnya baik hati. Karpetnya dipinjemin untuk acara di kamu. Besok rusak seminggu, sudah hancur. Baik seperti itu. Genteng nggak boleh. Mentang-mentang nggak dipakai, dibagi-bagi tetangga. Nggak boleh. Pengurus masjidnya nggak ganti. Biarpun genteng sudah rusak, nggak bisa. Lalu diapakan? Jika memang sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk masjid, kayak tikar, karpet rusak, nggak mungkin tidak bikin indah masjid, dibiarkan ngerusak masjid, dibuang, dibagi-bagi, nggak boleh. Lalu bagaimana? Jual aja dari rongsok, duitnya kembali lagi ke masjid. Kalau gambarannya fikih lama itu adalah hasir. Hasir itu kan tikar. Tikar dulu kan tikar pandan. Tikar itu kan dari sesuatu yang dirajut. Kemudian jika tikar itu sudah rusak, nggak boleh dibagi-bagi ke orang. Jual. Nah, yang boleh dijual itu yang rusak, yang masih dipakai nggak boleh. Jual karena untuk menjaga kemaslahatan masjid. Jual itu tikar untuk kayu bakar. Tikar dijual bukan untuk dipakai. Biasanya orang beli, nih tikarnya saya beli, saya buat masak. Kan ada dulu, masak itu kan bisa saja pakai tikar rusak. Sebab kalau di kampung itu adalah dari daun kelapa. Namanya apa? Hah? Belarak. Nah, bahasa Indonesia apa coba? Nah itu, belarak. Kan ada. Belarak kalau kering kan cepat nyala itu. Untuk memulai kita masak kan enak. Sama tikar juga seperti itu. Jadi kalau rusak baru boleh dijual. Bukan dibagi-bagi loh ya. Tanah uruk dan sebagainya bagi-bagi. Wah enak banget bagi-bagi ini. Kalau bagi-bagi dari duitmu. Bukan dari duit masjid.
Seperti itu. Nah, fahamkan kepada orang. Memahamkan itu penting dengan cara halus, cantik. Kalau memahamkan, jangan waktu dia pinjam. Kalau pas pinjam Anda fahamkan, dia gelisah. Jauh-jauh di saat tidak ada mau pinjam, difahamkan. Ini wakaf untuk tempat sholat. Selagi wakafnya untuk tempat sholat, biarpun belum masjid. Biarpun tidak masjid, itu wakaf untuk musola ini. Jangan dipakai untuk yang lainnya. Biarpun musola. Sebab akan kecewa loh yang mewakafkan. Coba. Anda, tidak usah orang lain saja. Anda wakaf karpet untuk musola. Tak taunya apa? Dipakai apa di sebelah rumah untuk pengantenan. Ya, marah. Karena sesuai dengan syarat wakifnya. Kurang lebih seperti itu. Yang perlu berarti cara memahamkan. Anda sudah paham kok maksudnya begitu. Anda sudah mengerti. Mungkin yang perlu Anda tahu hari ini adalah cara memahamkan. Kalau ingin larang orang, jangan di saat dia mau melakukan. Dia merasa tersinggung seolah Anda sentimen dan sebagainya. Mungkin lagi kumpul bareng-bareng, pas jauh dari acara, kelihatan lagi pada acara. Assalamualaikum para muslimin, kita harus jaga musola kita. Kalau masjid kita jaga masjid kita. Ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi, bahwasanya barang ini harus dijaga. Tikar nggak boleh dipinjamkan ke tempat lain dan sebagainya. Ini. Setelah paham selesai. Yang dia ngomong bukan Anda, temennya nggak boleh loh itu. Sudah begitu. Tapi kita nggak pernah ngomong, tiba-tiba ngelarang. Nggak boleh. Kalau Rasulullah, nanti malah Rasulullah dilawan. Oh, nggak sekejam itu bukan. Masalah tanah sesuatu yang diwakafkan harus dijaga. Ini harus hati-hati wakaf. Bisa diumumkan kalau Anda diumumkan masa lebih umum wakafnya untuk kepentingan apa? Bangun sumur barangkali untuk masjid dan untuk kemaslahatan yang lain sah seperti itu. Baik seperti itu. Jadi bukan urusan masjid saja sesungguhnya. Selagi wakaf untuk orang fakir, orang kaya nggak boleh pakai. Wakaf mazhab Syafi'i, Hanafi nggak boleh. Cuman kok gitu sampai segitunya sih wakaf. Dalam pembahasan fikih itu adalah masjid diwakafkan untuk mazhab Syafi'i. Bagaimana hukumnya semacam ini? Ini fanatik betul kayaknya. Dia harus mazhab Syafi'i. Tapi kalau memang dibunyikan oleh orang yang mengucapkannya, itu harus dipenuhi. Syarat wakif itu seperti hukum syarak. Harus didengar, itu saja. Makanya jangan Anda berubah-ubah. Yang mewakafkan jadi gelisah. Dia akan kecewa. Kenapa? Saya wakaf masjid dipakai ini. Kemudian saya tambah lagi. Kalau masjid yang Anda wakafkan bangunan dan semuanya, tikar-tikar kemudian rusak, kemudian dikeluarkan dijual, atau masjid direnovasi, ketahuilah bahwa pahalanya tidak hilang. Ini kadang-kadang di kampung susah. Mau dibangun kenapa? Kasihan yang bangun pertama. Kalau dibongkar nanti nggak dapat pahala. Coba ada. Sebab kalau tidak salah di daerah Cirebon mana begitu, kita memahamkan orang kampung nggak bisa. Sampai membahayakan genteng mau roboh. Kenapa? Kasihan yang membangun. Nanti kalau dibongkar takut tidak dapat pahala. Oh enggak. Tetap dapat pahala. Justru pahala masjid yang baru, yang gede ini, pahala paling utama mengalir kepada yang pertama bangun yang masjid kecil. Kenapa? Tidak ada masjid gede kecuali dari masjid kecil. Pahala yang dulu tetap ada, ketambahan lagi tambah gede, gitu. Jangan, wah ini kalau dibongkar kasihan, nanti yang bangun, ini ada. Ya, karena ketidakmengertian perlu difahamkan begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.